Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah analisis vektor. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Pagar Bungsu, kemudian Rita Karisma, kemudian Maya Puspita Hermayanti, dan Vina Fajri Purnama akan menyampaikan materi mengenai diferensial vektor, di mana materi-materinya antara lain ada fungsi vektor yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian medan vektor dan definisi turunan vektor yang akan disampaikan oleh Rita Karisma, kemudian sifat-sifat turunan fungsi vektor yang akan disampaikan oleh Maya Puspita, dan yang terakhir vektor singgung yang akan disampaikan oleh Vina Fajri Purnama. Langsung saja kita simak pembahasannya. Baik, untuk materi pertama yaitu fungsi vektor dan medan vektor. Fungsi vektor. Definisi. Sebuah fungsi vektor adalah himpunan pasangan terurut T, F, yang mana T adalah anggota bilangan real dan F adalah sebuah vektor yang mempunyai sifat bahwa tidak ada dua pasangan terurut yang mempunyai elemen pertama yang sama. Domainnya terdiri dari nilai-nilai T yang ditentukan dan range-nya terdiri dari vektor-vektor yang terjadi. Adapun bentuk umum fungsi vektor dalam ruang dimensi 3 yaitu Ft sama dengan xti ditambah ytj ditambah ztk, di mana xt, yt, dan zt merupakan fungsi dari variabel bebas t. Xti ditambah ytj ditambah ztk adalah komponen vektor, sedangkan xt, yt, dan zt adalah komponen skalar atau fungsi komponen. Nah, persamaan garis dalam bentuk vektor yang melalui titik A1, A2, A3 dan sejajar dengan vektor B1i ditambah B2j ditambah B3k yaitu RT sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k ditambah T dikalikan dengan B1i ditambah B2j ditambah B3k, atau dapat juga dalam bentuk vektor RT sama dengan A1 ditambah B1T dikalikan dengan I ditambah A2 ditambah B2T dikalikan dengan J ditambah A3 ditambah B3T dikalikan dengan K. Persamaan di atas merupakan salah satu contoh bentuk fungsi vektor dengan XT A1 ditambah B1T, YT sama dengan A2 ditambah B2T, dan ZT sama dengan A3 ditambah B3T. Nah, fungsi vektor R bertitik pangkal pada O0,0,0 dan bertitik ujung pada titik PT yang koordinatnya adalah komponen-komponen dari vektor R. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, jika vektor F sama dengan cos TI ditambah T dikurangi 2J ditambah 2T dikurangi 1K, dapatkanlah Ft pada T sama dengan 0. Nah, caranya kita tinggal mensubstitusikan T sama dengan 0 ke persamaan yang diketahui. Di sini menjadi F0 sama dengan cos 0i ditambah 0 kurangi 2j ditambah 2 kali 0 ditambah 1k sama dengan, karena cos 0 itu adalah 1, maka sini menjadi i dikurangi 2j ditambah k. Seperti itu. Yang kedua, apakah RT sama dengan I ditambah J ditambah 2TK merupakan sebuah fungsi vektor? Kemudian gambarkan grafiknya. Nah, RT sama dengan I ditambah J ditambah 2TK merupakan fungsi vektor, sebab untuk setiap T yang real maka RT merupakan fungsi vektor. Misalkan T sama dengan 0, maka RT sama dengan I ditambah J merupakan sebuah vektor yang bertitik pangkal di O0,0,0 dan terletak pada bidang X, O, Y dengan koordinat titik ujungnya 1,1,0. Demikian juga jika T-nya sama dengan 1, maka RT
sama dengan I ditambah J ditambah 2K merupakan sebuah vektor yang bertitik pangkal di O 0,0,0 dan terletak pada bidang X, Y dengan koordinat titik ujungnya 1,1,2. Nah, 1,1,2 dan 1,1,0 ini dapat dari komponen-komponen skalanya. Karena di sini I berarti 1, J berarti 1, dan 2K berarti 2. Jadi koordinat titik ujungnya 1,1,2 seperti itu. Nah, maka titik 1,1,0 dan titik 1,1,2 itu terletak pada kurva fungsi tersebut. Kurva fungsi ini merupakan garis lurus dengan persamaan parameter xt sama dengan 1, yt sama dengan 1, dan zt sama dengan 2t. Nah, gambarnya seperti ini, di mana garisnya itu sejajar dengan z dan berjarak 1 terhadap bidang X dan Y. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari bagaimana cara menempatkan titik pada ruang dimensi 3 pada mata kuliah kalkulus integral ya sebelumnya. Lanjut saja membentuk fungsi-fungsi baru. Misalkan di sini ada 3 buah vektor dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dengan C sebuah bilangan real, maka dapat membentuk fungsi-fungsi baru, yaitu yang pertama, jumlah dari dua fungsi vektor ft dan gt adalah sebuah fungsi vektor yang dapat dinyatakan dengan. Nah, di sini penjumlahan dari dua fungsi vektor, di mana hasilnya menjadi x1t ditambah x2t I ditambah y1t ditambah y2t y ditambah z1t ditambah z2t k. Seperti itu. Yang kedua, perkalian skalar fungsi vektor ft dengan bilangan real c adalah sebuah fungsi vektor yang dapat dinyatakan dengan c f t sama dengan cx1ti ditambah cy1tj ditambah cz1tk. Jadi di sini semua komponennya tinggal dikalikan dengan c, yaitu bilangan real c. Yang ketiga, perkalian titik dari dua vektor ft dan gt adalah sebuah fungsi bernilai real, yaitu titik vektor f dikalikan dengan titik vektor gt sama dengan ft dikali gt. Nah, di sini hasilnya menjadi x1t kali x2t ditambah y1t dikali y2t ditambah z1t dikali z2t. Yang keempat, perkalian silang dari dua fungsi vektor ft dan gt adalah sebuah fungsi bernilai vektor, yaitu vektor f dikalikan dengan vektor g sama dengan vektor ft dikali vektor gt sama dengan. Nah, kenapa di sini bentuknya menjadi sebuah matriks? Karena asal mulanya dari sini. Misalkan vektor u sama dengan u1i ditambah u2j ditambah u3k, dan vektor v sama dengan v1i ditambah v2j ditambah 3k, maka vektor u dikalikan dengan vektor v sama dengan u2v3 dikurangi u3v2i dikurangi u1v3 kurangi u3v1j ditambah u1v2 dikurangi u2v1k. Nah, bentuk ini tuh didapat dari bentuk determinan kofaktor. Nah, kita lihat lagi bentuk matriks di sini. Kita dapatkan untuk nilai yang I itu dilakukan dengan cara determinan kofaktor, tutup baris pertama dan kolom pertama. Maka determinannya itu Z2Y1 dikurangi Z1Y2 I, seperti itu. Begitu pula untuk yang J dan K dilakukan dengan cara determinan kofaktor. Bentuk determinan kofaktor seperti itu. Nah, yang kelima, perkalian rangkap dari 3 buah fungsi vektor ft, gt, dan ht dalam bentuk ft
GT kali HT adalah sebuah fungsi bernilai real, yaitu F dikali G kali HT sama dengan Ft dot GT kali HT. Nah, di sini juga menjadi sebuah matriks lagi. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai atau komponen-komponen dari ketiga vektor itu pada matriks 3x3. Untuk baris pertama itu komponen-komponen untuk vektor F, baris kedua untuk vektor G, dan baris ketiga untuk vektor H, seperti itu. Yang keenam, perkalian rangkap 3 dari 3 buah fungsi vektor Ft, Gt, dan Ht dalam bentuk Ft dikalikan silang dengan Gt kali Ht adalah sebuah fungsi bernilai real, yaitu, nah di sini bentuknya menjadi seperti ini. Untuk vektor Ft itu sendiri sama dengan X1i ditambah Y1j ditambah Z1k dikalikan dengan bentuk perkalian silang dari 2 buah vektor, di mana sebelumnya sudah dibahas bentuknya seperti ini. Nah, setelah dikalikan dengan Ft, hasilnya menjadi seperti ini. Dan nanti jika kalian ingin mencari nilainya, gunakan kembali bentuk determinan kofaktor. Contoh soal, jika vektor F sama dengan sin Ti ditambah cos Tj ditambah Tk, vektor G sama dengan 2Ti ditambah T kuadrat J ditambah ln K, dan vektor H sama dengan I ditambah J ditambah 2Tk, maka dapatkanlah A. Vektor F ditambah vektor G, T. Bagaimana jawabannya? Nah, di sini dalam bentuk-bentuk sebelumnya, penjumlahan dari 2 buah vektor itu kita tinggal mengelompokkan untuk yang I dengan yang I, yang J dengan J, dan K dengan K dari 2 fungsi vektor ini, F dan T, F dan G. Nah, di sini untuk nilai I-nya yaitu sin T dan 2T, berarti sin T ditambah 2TI, kemudian ditambah cos T ditambah T kuadrat J ditambah T ditambah ln TK. Seperti itu. Nah, untuk yang B, perkalian titik dari 2 buah vektor. Nah, dari mana didapat 2T sin T ini? Dari bentuk-bentuk yang sudah dibahas tadi, di mana perkalian titik dari 2 buah vektor itu hasilnya akan menjadi X1 dikali X2T ditambah Y1T dikali Y2T ditambah Z1T dikali Z2T. Nah, di sini tinggal disubstitusikan, maka hasilnya menjadi 2T sin T ditambah T kuadrat cos T ditambah T ln T. Yang C, vektor titik vektor F dikalikan dengan perkalian silang dari vektor G dan vektor H sama dengan, nah bentuknya setelah menggunakan bentuk-bentuk yang sudah tadi dibahas itu, untuk baris pertama kita masukkan komponen-komponen dari vektor F, baris kedua itu vektor G, dan baris ketiga itu vektor H. Cara untuk mengetahui nilainya dengan menggunakan cara determinan kofaktor. Untuk pertama sin T, kita tutup baris pertama dan kolom pertama sin T, berarti menjadi 2T pangkat 3 dikurangi ln T sin T dikurangi. Untuk cos T, tutup kolom kedua dan baris pertama, berarti 4T kuadrat dikurangi ln T cos T. Kemudian ditambah yang T, tutup baris ke 1 kolom ketiga, 2T kuadrat 2T dikurangi T kuadrat T, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat
saya sampaikan untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rita Karisma. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai medan vektor. Medan vektor merupakan perluasan bentuk fungsi vektor. Pada medan vektor ini, baik domain maupun range terdiri dari himpunan-himpunan vektor. Adapun bentuk umum dari medan vektor yaitu medan vektor W sama dengan FR. Kemudian, medan vektor didefinisikan misalkan Q himpunan bagian dari ruang 3 dimensi R3. Definisi, sebuah medan vektor pada Q adalah sebuah fungsi. Di sini, f, x, y, z sama dengan m, x, y, zi ditambah n, x, y, zj ditambah px, y, zk yang menetapkan sebuah vektor w sama dengan f, x, y, z kepada setiap titik x, y, dan z dalam Q. Mx, yz, nx, yz, dan px, yz adalah komponen fungsi dari medan vektor E. Itu jika pada ruang 3 dimensi R3. Kemudian, jika Q himpunan bagian dari bidang R2, maka medan vektor dalam Q adalah sebuah fungsi dengan bentuk f, x, y sama dengan m, x, y ditambah n, x, y, z. Vektor posisi R sama dengan xi ditambah yz ditambah zk dengan x, y, dan z elemen Q dapat dipakai untuk menyederhanakan bentuk definisi medan vektor yaitu W sama dengan FR. Kemudian apabila pada medan skalar juga merupakan perluasan dari bentuk fungsi skalar. Jika setiap titik x, y, dan z dalam ruang 3 dimensi R3 dikaitkan dengan fungsi skalar m per set x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, maka berarti kita sudah mendefinisikan sebuah vektor skalar misalnya m per set x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Kemudian untuk lebih memahami ada satu contoh soal. Gambarkanlah diagram vektor dari fx, y sama dengan xi ditambah yz. Jawabannya, besar vektor fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Jika besar vektor fx, y sama dengan 0, maka x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Ini berarti adanya sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Kemudian, jika besar vektor fx, y sama dengan 1, maka x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Ini berarti adanya sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan mempunyai panjang jari-jari 1. Kita dapat gambarkan pada sebuah diagram vektor. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 39, secara umum untuk besar vektor fx, y lebih dari 0, maka selalu besar vektor fx, y sama dengan xi ditambah yi yang menggambarkan vektor-vektor yang bertitik pusat di titik 0,0 dan bertitik ujung pada titik-titik pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan besar vektor fx, y kuadrat, sehingga seperti terlihat pada gambar 39, medan vektornya itu menyebar ke arah luar dari titik pangkal O0,0. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai diferensial vektor. Misalkan ft sebuah fungsi vektor yang tergantung kepada sebuah variabel saklar t. Nah, di sini jika t berubah menjadi t ditambah delta t, maka ft berubah menjadi ft ditambah delta t. Delta t di sini disebut diferensi t. Kemudian delta ft sama dengan ft ditambah delta t kurangi ft, disebut diferensi ft. Nah, maka delta ft dibagi delta t sama dengan ft ditambah delta t dikurangi ft dibagi delta t. Ini disebut hasil bagi diferensi. Definisi, jika ft adalah sebuah fungsi vektor yang tergantung kepada sebuah variabel skalar t, didefinisikan turunan-turunan. Ini ada turunan pertama ft sama dengan limit delta t mendekati 0, ft ditambah delta t dikurangi ft dibagi delta t. Untuk lebih memahami, ada contoh soal. Jika ft sama dengan xti ditambah
YTJ ditambah ZTK di mana fungsi komponennya dapat didiferensir terhadap variabel skalar T, maka dF per dt sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dtk. Buktikanlah. Maka untuk jawabannya df dibagi dt sama dengan limit delta t mendekati 0 f t ditambah delta t dikurangi ft dibagi delta t. Maka ini tuh kan dari rumus yang tadi sudah dipelajari. Kemudian limit delta t mendekati 0 x t ditambah delta ti ditambah y t ditambah delta tj ditambah z t ditambah delta tk dikurangi dalam kurung xti ditambah ytj ditambah ztk dibagi delta t. Kemudian bisa lebih disederhanakan untuk pengoperasiannya. Limit delta t mendekati 0 x t ditambah delta t dikurangi xt dibagi delta ti ditambah limit delta t mendekati 0 y t ditambah delta t dikurangi y t dibagi delta tj ini nggak ada sama dengan ya, tipe ditambah limit delta t mendekati 0 z t ditambah delta t kurangi zt dibagi delta tk sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dtk. Nah ini itu sebab xt, yt, dan zt dapat didiferensir terhadap variabel skalar t. Maka untuk soal yang ini dapat terbukti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat turunan fungsi vektor. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi vektor dan flux sebuah fungsi skalar yang dapat didiferensir terhadap variabel skalar t, maka berlaku sifat yang pertama, d per dt flux f sama dengan flux atau fungsi skalar dikali df per dt ditambah d flux per dt dikali f. Yang kedua, d per dt f tambah g sama dengan df per dt ditambah dg per dt. Yang ketiga, d per dt f dot g sama dengan f dot dg per dt ditambah df per dt dot g. Yang keempat, d per dt f cross g sama dengan f cross dg per dt ditambah df per dt cross g. Yang kelima, jika f sama dengan fu adalah fungsi vektor yang dapat didiferensir terhadap variabel skalar u, dan u sama dengan ut adalah fungsi skalar yang dapat didiferensir terhadap variabel skalar t, maka berlaku df per dt sama dengan df per du dikali du per dt. Nah, untuk memahami sifat-sifat dari turunan fungsi vektor tersebut, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Nah, soal pertama, jika flux T sama dengan 3T pangkat 2 tambah 1 dan Ft sama dengan 2Ti ditambah sin Tj dikurangi T pangkat 2K, tentukan D per dt flux F. Nah, untuk langkah pertama, kita cari terlebih dahulu flux F-nya atau fungsi skalar dikalikan dengan fungsi vektor. Maka, flux F sama dengan 3T, maka flux F sama dengan 3T ditambah 1 dikali 2Ti ditambah sin Tj dikurangi T pangkat 2K. Kemudian langkah selanjutnya, nah dari sifat-sifat turunan fungsi vektor yang sebelumnya, maka kita ketahui bahwa D per dt flux F sama dengan flux atau fungsi skalar dikali turunan dari vektor fungsi vektor terhadap T ditambah turunan dari fungsi skalar dikali fungsi vektornya. Maka hasilnya, nah kita ketahui bahwa fungsi skalarnya yaitu 3T pangkat 2 tambah 1. Nah, kemudian turunan fungsi vektor terhadap T, maka hasilnya menjadi 2i ditambah cos Tj dikurangi 2tk ditambah turunan dari fungsi skalarnya yaitu 6t dikali dengan fungsi vektor yaitu 2ti ditambah sin Tj dikurangi T pangkat 2k. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan arah vektornya yaitu I, J, dan K. Maka hasilnya menjadi 6T pangkat 2 ditambah 2 tambah 12T pangkat 2I
ditambah 3T pangkat 2 tambah 1 dikali cos T ditambah 6T sin TJ ditambah negatif 6T pangkat 3 dikurangi 2T dikurangi 6T pangkat 3K. Kemudian kita operasikan, maka hasilnya menjadi 18T pangkat 2 ditambah 2I ditambah 3T pangkat 2 tambah 1 cos T ditambah 6T sin TJ dikurangi 12T pangkat 3 ditambah 2TK. Nah, untuk soal yang nomor 2, misalkan FT sama dengan 2T pangkat 2 ditambah TI dan 2. Nah, misalkan untuk soal nomor 2, misalkan FT sama dengan 2TI ditambah TI ditambah 2T tambah 1J tambah T pangkat 2K dan GT sama dengan T pangkat 3I ditambah 2T pangkat 2J tambah K. Tentukan D per DT F dot G. Nah, untuk langkah pertamanya seperti yang nomor 1, kita cari terlebih dahulu F dot G-nya atau perkalian titik vektor dari fungsi vektor F dan G. Nah, maka hasilnya menjadi 2T pangkat 2 ditambah T, kemudian dikalikan dengan T pangkat 3, ditambah 2T tambah 1, dikalikan dengan 2T pangkat 2 ditambah T pangkat 2 dikalikan 1, maka hasilnya T pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya kita diferensialkan F dot G-nya, maka hasilnya menjadi 2T pangkat 2 ditambah T dikali 3T pangkat 2 ditambah 4T tambah 1 dikali T pangkat 3 ditambah 2T tambah 1 kali 4T tambah 2 dikali 2T pangkat 2 ditambah 2T. Nah, kemudian kita kalikan, kita operasikan lagi, maka hasilnya menjadi 6T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 3 tambah 4T pangkat 4 tambah 3T tambah T pangkat 3 dan 8T pangkat 2 tambah 4T ditambah 4T pangkat 2 tambah 2T. Kemudian kita operasikan lagi, maka hasilnya yaitu 10T pangkat 4 tambah 4T pangkat 3 ditambah 12T pangkat 2 ditambah 6T. Untuk selanjutnya, soal nomor 3, jika FT sama dengan 2T pangkat 2I ditambah T pangkat 2 tambah 1J dan ditambah 2TK dan GT sama dengan 3TI ditambah TJ ditambah T pangkat 3K. Nah, tentukan untuk yang A, D per DT F cross G, kemudian yang B, panjang vektor dari D per DT F cross G dengan T sama dengan 1. Kemudian untuk yang C, kita harus mencari vektor satuan dari D per DT F cross G. Nah, seperti biasa langkah pertamanya kita cari terlebih dahulu F cross G-nya atau perkalian silang dari dua vektor F dan G. Nah, untuk mencari F cross G ini kita lakukan dengan determinan kofaktor seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Nah, maka hasilnya menjadi T pangkat 2 ditambah 1 dikali T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2I dikurangi 2T pangkat 5 dikurangi 6T pangkat 2J ditambah 2T pangkat 3 kurangi T pangkat 2 ditambah 1 dikali 3TK. Nah, maka kita operasikan lagi, hasilnya menjadi T pangkat 5 tambah T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2I dikurangi 2T pangkat 5 dikurangi 6T pangkat 2J ditambah 2T pangkat 3 dikurangi 3T pangkat 3 dikurangi 3TK. Nah, kemudian kita lebih sederhanakan lagi dengan mengoperasikannya, maka hasilnya menjadi T pangkat 5 ditambah T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2I dikurangi 2T pangkat 5 dikurangi 6T pangkat 2J dikurangi T pangkat 3 tambah 3TK.
Nah, maka selanjutnya kita dapat mencari diferensial vektor dari F cross G. Nah, maka hasilnya menjadi, nah dari hasil F cross G yang sudah kita ketahui ini, kita langsung saja diferensialkan. Maka hasilnya menjadi 5T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 2 dikurangi 4TI dikurangi 10T pangkat 4 kurangi 12TJ kurangi 3T pangkat 2 ditambah 3K. Nah, untuk mencari jawaban yang poin B, maka kita tinggal mensubstitusikan T sama dengan 1 terhadap hasil yang sudah kita ketahui di poin A. Nah, maka D per DTF cross GT sama dengan 1 sama dengan 5 tambah 3 min 4I dikurangi 10 min 12J dikurangi 3 tambah 3K, maka hasilnya menjadi 4I ditambah 2J min 6K. Nah, maka dapat kita cari panjang vektor D per DTF cross G dengan T sama dengan 1 sama dengan akar dari 16 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan akar 56. Kemudian untuk poin C kita harus mencari vektor satuan dari D per DTF cross G dengan T sama dengan 1. Nah, misalkan vektor satuan dari D per DTF cross G dengan T sama dengan 1 ini merupakan U. Maka U sama dengan D per DTF cross G dengan T sama dengan 1 per panjang vektor D per DTF cross G T sama dengan 1 sama dengan, nah kita substitusikan langsung F, nah ini 4I ditambah 2J dikurangi 6K per akar 56 panjang vektornya, maka hasilnya yaitu 2I ditambah J dikurangi 3K per akar 14. Untuk soal nomor 4, misalkan FT sama dengan 2T pangkat 2I ditambah 3TJ tambah T pangkat 3K dan GT sama dengan TI ditambah 2T pangkat 2J ditambah K, kemudian HT sama dengan 2TI ditambah J tambah 2TK. Tentukan D per DT F dot G cross H. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini, kita melakukan perkalian silang dari 3 buah vektor. Nah, dengan bentuk matriks 3x3. Nah, untuk seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri pertama, maka untuk komponen atau nilai-nilai dari vektor F, G, dan H ini kita substitusikan menjadi matriks, yaitu dengan baris pertamanya adalah vektor F, kemudian baris keduanya vektor G, dan baris ketiganya vektor H. Maka hasilnya menjadi 2T pangkat 2 dikali 4T pangkat 3 dikurangi 1, kurangi 3T dikali 2T pangkat 2 kurangi 2T ditambah T pangkat 3 dikali T min 4T pangkat 3. Nah, untuk pengerjaannya sama menggunakan determinan kofaktor. Nah, kemudian kita operasikan kembali, hasilnya menjadi 8T pangkat 5 dikurangi 2T pangkat 2 dikurangi 6T pangkat 3 tambah 6T pangkat 2 tambah T pangkat 4 dikurangi 4T pangkat 6. Nah, maka hasilnya negatif 4T pangkat 6 ditambah 8T pangkat 5 tambah T pangkat 4 dikurangi 6T pangkat 3 tambah 4T pangkat 2. Nah, kemudian kita langsung diferensialkan, maka hasilnya menjadi negatif 24T pangkat 5 ditambah 40T pangkat 4 tambah 4T pangkat 3 dikurangi 18T pangkat 2 ditambah 8T. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor singgung. Nah, vektor singgung itu tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada garis singgung kurva pada bidang, dan yang kedua ada garis singgung kurva pada ruang. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai garis singgung kurva pada bidang. Misalkan
RT sama dengan XTI adalah vektor posisi yang menghubungkan titik pangkal 0,6,0 dengan titik sembarang P, X, Y pada bidang R2. Nah, dapat dilihat di gambar ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ini titik nolnya dan ini titik sembarang P, X, Y-nya, dan ini RT-nya. Nah, ini deltanya, dan ini adalah rumus dari delta ini. Nah, delta R per delta A sama dengan RT ditambah delta T dikurangi RT per delta T. Itu adalah rumusnya, rumus deltanya. Nah, merupakan vektor yang sejajar dengan delta R. Jika delta T makin lama makin kecil, maka delta R juga makin lama akan semakin mengecil. Nah, sama dengan dr per dt sama dengan ln delta T mendekati 0 dikali delta R per delta T. Nah, ini juga merupakan vektor singgung pada titik ujung vektor E. Vektor R yang arahnya sama dengan arah garis singgung pada titik V, X, Y tersebut. Nah, kita jabarkan ya, rumus dari dr per dt sama dengan ln delta T mendekati 0 dikali delta R per delta T. Sama dengan ln delta T mendekati 0 dikali RT ditambah delta T dikurangi RT per delta T. Nah, seperti ini penjabarannya. Nah, untuk memudahkan menurunkan rumusnya, maka kita mengkelompokkan dulu variabel yang samanya sehingga kita dapat memudahkan nanti dalam penurunan rumusnya. Maka didapat dr per dt sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj. Nah, yang selanjutnya, perhatikan komponen-komponen dari dr per dt yaitu dx per dt dan dy per dt. dy per dt per dx per dt sama dengan dy per dt dikali dx per dt sama dengan dy per dx. Nah, itu merupakan koefisien arah garis singgung pada P atau pada P, X, Y pada kurva yang sudah kita pelajari pada kalkulus biasa. Maka dr per dt menunjukkan kecepatan, yaitu rumus kecepatan itu sendiri adalah Vt. Dan untuk dy per dt dan d kuadrat r per dt kuadrat sama dengan at. Nah, ini adalah rumus untuk menunjukkan waktu t atau percepatan. Nah, kita ambil sebuah contoh ya. Di sini ada contoh soalnya sebuah partikel bergerak yang lintasannya mempunyai persamaan parameter. Nah, diketahui X-nya itu adalah 3T kuadrat ditambah 2, sedangkan Y-nya itu 2T kuadrat ditambah 1. Nah, di mana T itu menunjukkan waktu. Nah, soalnya, dapatkanlah A itu kecepatannya, B itu percepatannya, C itu besar kecepatannya, dan D itu besar percepatannya. Maka kita dapatkan rumus. Nah, ini penyelesaiannya. Lintasan dari vertikal itu dapat dikemukakan dengan fungsi vektor. Nah, kita akan menuliskan rumus fungsi vektornya. Di sini adalah RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Di mana XT itu sudah diketahui 3T kuadrat. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Ini 2 bukan 3. Ditambah 2T kuadrat ditambah 1. Di sini penyelesaiannya. Nah, untuk kecepatan rumusnya Vt sama dengan ininya 3 kuadratkan. Itu ininya T-nya kan sudah diketahui 2. Nah, T-nya kan sudah diketahui 2 ya. Maka di sini kita tulis 2. Kan ini tadinya T, maka kita tulis 2 kembali. Di sini kan T-nya sudah diketahui, maka dapatlah seperti ini. Yang B-nya adalah percepatan. T-nya kita tadi sudah ketahui bahwa T-nya adalah 2, maka dV per dt sama dengan 18 Ti ditambah 4C, di mana T itu adalah 2, maka 18 kali 2 itu adalah 36.
ditambah 4. Nah, sama. Nah, begini penyelesaiannya. Lanjut, untuk yang kedua adalah garis singgung kurva dalam ruang. Sama, dimisalkan dulu. Misalkan RT sama dengan XTI ditambah YTZ ditambah ZTK adalah vektor posisi yang menghubungkan titik pangkal 0,0,0 dengan titik P-nya adalah XYZ dalam ruang R3. Nah, dapat kita ketahui ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, sama juga nih, jika T-nya berubah, maka titik ujung RT-nya yaitu titik PX, Y, Z-nya itu akan melukiskan kurva dalam ruang yang disebut dengan kurva yang mempunyai persamaan parameter X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT. Delta R per delta T merupakan vektor yang sejajar dengan delta R. Jika delta T makin lama makin kecil, maka delta R juga makin lama akan semakin mengecil. Nah, ini adalah bentuk dari turunan rumusnya kan seperti ini. Jika yang dalam bidang itu hanya sampai Z, sekarang sampai Z. Ada 3 ya. Nah, ini juga merupakan vektor singgung pada titik ujung RT yang arahnya sama dengan arah garis singgung pada titik P, X, Y, Z. Nah, jika T adalah vektor satuan singgungnya pada titik ujung RT, maka T sama dengan dr per dt per dr per dt sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dtk akar dari dx kuadrat per dt ditambah dy kuadrat per dt ditambah dz kuadrat per dt. Nah, seperti halnya pada bidang, jika RT merupakan lintasan dari suatu objek dan T menunjukkan waktu, maka dr per dt menunjukkan kecepatan Vt dan dv per dt sama dengan d kuadrat per dt kuadrat sama dengan at itu menunjukkan percepatan pada waktu T. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi mengenai diferensial vektor telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.